Di balik luka penjajahan yang panjang, ada satu hal yang tidak pernah padam di bumi Nusantara: semangat perlawanan. Sejarah bangsa ini bukan hanya catatan penderitaan, tetapi juga kisah keberanian. Meski senjata sederhana, meski pasukan tak sebanding, rakyat Indonesia berulang kali membuktikan bahwa jiwa mereka tak bisa dijajah. Abad ke-19, Tanah Jawa. Di sebuah desa, seorang bangsawan yang hidup sederhana memilih berpihak kepada rakyat. Dialah Raden Mas Ontowiryo, kelak dikenal sebagai Pangeran Diponegoro. Ia melihat bagaimana tanah-tanah Jawa dirampas Belanda. Ia menyaksikan rakyat diperas dengan pajak dan tanam paksa. Diponegoro bukan sekadar seorang pangeran. Ia adalah suara rakyat yang tercekik. Ketika Belanda membangun jalan melewati makam leluhurnya tanpa izin, itu menjadi api yang menyulut kemarahan. Dari situlah tahun 1825 meletuslah Perang Jawa. Perang ini bukan sekadar pertempuran, melainkan gelombang kebangkitan. Rakyat biasa, petani, santri, hingga bangsawan bergabung di bawah Panji Diponegoro. Dengan strategi gerilya, mereka membuat Belanda kewalahan. 5 tahun lamanya perang ini berkobar, menjadi salah satu perlawanan terbesar yang pernah dihadapi Belanda. Namun, perang besar itu akhirnya berakhir dengan tipu daya. Belanda mengundang Diponegoro untuk berunding, lalu menangkapnya dengan licik. Tahun 1830, Diponegoro dibuang ke Makassar hingga wafat di sana. Tapi meski tubuhnya dipenjara, semangatnya tetap hidup, menjadi legenda yang menginspirasi generasi berikutnya. Beralih ke Maluku, tanah rempah. Di negeri kepulauan yang harum dengan cengkih dan pala, lahir seorang pahlawan gagah, Thomas Matulesi atau Patimura. Tahun 1817, rakyat Maluku tak tahan lagi dengan keserakahan Belanda yang merampas rempah dan menindas rakyat. Patimura, seorang bekas tentara yang paham strategi perang, memimpin rakyat mengangkat senjata. Pertempuran demi pertempuran ia menangkan, termasuk merebut benteng Belanda di Saparua. Di sana, rakyat Maluku menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipandang remeh. Namun, seperti banyak kisah perjuangan, Belanda kembali menggunakan pengkhianatan. Patimura ditangkap, lalu dihukum gantung di Ambon. Tapi sebelum ajal menjemput, ia berteriak lantang bahwa perjuangan tidak akan mati. Dan benar, semangatnya terus hidup, dikenang bukan hanya di Maluku, tetapi di seluruh Indonesia. Dari Maluku, mari kita ke Aceh. Wilayah ujung barat Nusantara ini terkenal dengan julukan Serambi Mekah. Rakyatnya keras, berani, dan pantang menyerah. Sejak abad ke-16, Aceh sudah menjadi pusat kekuatan yang disegani. Sultan Iskandar Muda misalnya pernah membuat Aceh berdiri tegak sebagai kerajaan kuat yang menantang Portugis dan Belanda. Namun, yang paling mengguncangkan dunia adalah perlawanan rakyat Aceh di abad ke-19. Ketika Belanda mencoba menaklukkan Aceh, rakyat menolak. Perang Aceh meletus tahun 1873 dan berlangsung puluhan tahun. Inilah perang terpanjang yang pernah dilawan Belanda di Nusantara. Dalam perang ini, lahirlah tokoh-tokoh luar biasa. Teku Umar, pejuang yang cerdas dan berani. Cut Nyak Dien, istri Teku Umar, yang tetap memimpin pasukan meski sudah tua dan buta. Dengan semangat jihad, mereka berperang sampai titik darah penghabisan. Belanda mungkin bisa menguasai Aceh di atas peta, tapi tidak pernah benar-benar menundukkan jiwa rakyatnya. Aceh menjadi bukti bahwa bangsa ini tak akan pernah rela dijajah begitu saja. Kini mari kita menyeberang ke Bali. Di pulau yang indah ini, kehormatan lebih tinggi dari segalanya. Ketika Belanda datang dengan senjata modern, rakyat Bali menolak menyerah. Mereka memilih puputan, perang habis-habisan sampai titik darah terakhir. Puputan yang terkenal terjadi di Denpasar tahun 1906 dan Klungkung 1908. Bayangkan, ribuan rakyat Bali dengan pakaian adat, hanya bersenjata keris, tombak, dan bambu runcing, berlari ke arah Merom dan peluru Belanda. Mereka tahu akan kalah, tapi bagi mereka, lebih baik mati terhormat daripada hidup dalam penjajahan. Adegan itu begitu memilukan, tapi juga begitu heroik. Darah yang tertumpah di tanah Bali menjadi bukti cinta pada kebebasan. Perlawanan di berbagai daerah Nusantara memiliki nasib yang mirip. Banyak yang kalah di medan perang, banyak pemimpin ditangkap atau gugur. Tapi sesungguhnya mereka tidak kalah, karena setiap perlawanan, sekecil apapun adalah api yang menyalakan semangat bangsa. Diponegoro, Patimura, Cut Nyak Dien, rakyat Bali, dan begitu banyak nama lainnya adalah bagian dari mozaik perlawanan. Mereka mungkin berbeda daerah, berbeda latar belakang, tapi semuanya punya satu tekad, menolak penjajahan. Memasuki abad ke-20, pola perlawanan mulai berubah.
dari senjata beralih ke organisasi, dari medan perang beralih ke ruang pendidikan. Budi Utomo lahir tahun 1908, disusul Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. Perjuangan mulai menemukan bentuk baru, kesadaran nasional. Dan kesadaran itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari darah dan air mata yang mengalir sejak ratusan tahun sebelumnya. Dari Diponegoro yang dibuang, dari Patimura yang digantung, dari Cut Nyak Dien yang dipenjara, dari ribuan rakyat Bali yang gugur. Semua penderitaan itu menjadi pondasi yang akhirnya membawa kita menuju kemerdekaan. Hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Perlawanan rakyat bukan sekadar cerita lama, tetapi cermin betapa kuatnya tekad untuk bebas. Mereka tidak berjuang demi kekayaan, tidak demi jabatan, tetapi demi satu kata, merdeka. Dan sekarang, tugas kita adalah menjaga kemerdekaan itu, melawan kebodohan, kemiskinan, korupsi, dan segala bentuk penjajahan modern yang tak kalah berbahaya. Sejarah mengajarkan bahwa kita adalah bangsa pejuang, bangsa yang tidak pernah benar-benar tunduk. Maka mari kita ingat, perlawanan rakyat dari Diponegoro hingga Patimura, dari Aceh hingga Bali, adalah kisah yang menegaskan bahwa Indonesia lahir dari keberanian, bukan dari ketakutan. Jika mereka bisa mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan, maka kita pun bisa mempertahankan bangsa ini dengan cara kita hari ini. Inilah narasi perlawanan rakyat, narasi yang akan terus hidup di hati setiap anak bangsa. Jangan pernah lupa sejarah, jangan pernah lupakan pengorbanan, karena tanpa mereka, tidak ada kita hari ini.